mau pasien, mau dokter, mau dia terkenal atau orang yang nggak dikenal. Ketika sudah datang waktunya, maka pasti kita ini akan merasakan yang namanya al-maut. Dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya itu kematian. Faman kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian besok nanti di hari kiamat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua amalan-amalannya, semua, sekecil apapun. Sehingga itu akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi itu tidak pernah ngelirik. Akhlak Nabi itu tidak pernah ngelirik. Nabi itu kalau dipanggil maka menoleh dengan badannya semua, tidak pernah menoleh dengan kepalanya, apalagi ngelirik. Karena lirikan mata, kedipan mata itu juga akan dihisab nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah itu tahu dengan permainan mata. Allah tahu dengan pengkhianatan mata dan apa yang disimpan di dalam hati. Tahu semua. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dia diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faz, maka dialah sang pemenang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini adalah semuanya adalah tipuan belaka. Jadi orang yang sukses itu siapa? Apakah yang dia sudah jadi pemimpin? Apakah yang followernya banyak? Apakah dia yang terkenal? Apakah yang bajunya bagus? Apakah yang sarungnya BHS semua? Bukan. Tapi orang yang sukses itu adalah yang nanti di hari kiamat dia mendengarkan langsung firman Allah, langsung panggilan Allah, udkhulul jannah birahmati. Ini orang yang menang. Ini orang yang sukses. Mata'ul ghurur. Ini dunia ini semua tipuan belaka, hati-hati jangan sampai kita ini terlena. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nasu niyam." Manusia ini tidur. Tidur manusia ini. Tahu tidur? Tidur ini kalau bahasa Arabnya itu al-tedungu. Apa? Al-tedungu. Wah, itu bahasa Arabnya ya. Kalau bahasa Maduranya tedung ya. Tedung. Manusia ini tedung kabeh. Manusia tidur, mimpi. Mimpi dicompok raja. Dibinek redin, mimpi. Orang mimpi kan begitu kan? Masya Allah, punya kendaraan mewah. Ya mimpi. Abini boleh mimpi. Faida matu intabahu. Kalau sudah meninggal dunia maka dia terbangun dari tidurnya. Orang itu kan tidur, kalau bangun doh mana bini kula siretin, tidak ada doh. Saya mimpi abini boleh, mimpi ternyata. Saya punya rumah, mimpi ternyata. Sama. Faida matu, kalau sudah meninggal dunia itu seperti orang ajaga bangun tidur. Oh, mana combok gula, mana bini gula, mana pangkat saya, mana ini terhormat saya, mana ini jabatan saya, hilang semuanya. Yang sama dia cuma apa? Amal-amalnya dia, amal solehnya dia. Jangan takut sama rizki. Rizki itu akan sampai kepada kita sebelum mati, akan sampai. Kalau rizki tidak tahu alamatmu, ya, kalau tidak tahu alamatmu, rizkimu itu pasti tahu alamatmu di mana, pasti sampai. Saya mau acareta, oleh acareta, tapi yang membelakangi saya coba tolong jangan membelakangi ya, coba hadap kepada saya gini ya, ya hadap saya, belok puter, ya puter. Biar sampai melihat saya si genteng nih ya. Ya, jangan di belakangi saya. Ini ngaji namanya begitu ya. Diceritakan ada orang itu, subhanallah,
ada orang itu terdengar suara minta tolong, 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 tolong. Di mana suaranya? Ternyata ada orang kecebur sumur. Kecebur ini kocak Madura apa nih? Kacabur ya, kacabur, keceplung. Tolong, tolong. Loh, ada orang ternyata masuk ke sumur. Ya Allah, kecebur, diangkat. Namanya orang kelem, namanya orang habis tenggelam. Ya Allah, kenapa? Kok bisa? Iya, nah ini sebelum itu ya namanya ketenggelam, haus, diberi 1 gelas air susu. Nah, air gelas susu, minum dia. Sudah minum ditanya, apa kakek? Kenapa kamu ini? Apa itu? Saya ini tidak sengaja. Cerita. Jadi saya itu tadi di pinggir sungai, di pinggir sumur, saya itu begini, dipraktekno. Dari praktek nomor 2 ini kecemplung mana? Nah, kecemplung yang kedua meninggal dunia, mati. Yang pertama selamat, yang kedua masuk lagi mati. Wah, ini orang-orang ini bingung loh, ini gimana ini? Antik sekali ini. Ini kok tadi hidup sekarang mati. Akhirnya tanya sama orang soleh, ya itu ya, orang-orang dulu tuh begitu ya, tanya sama orang alim, tanya sama orang soleh, lain sama orang kota lama. Ini kota lama nih ya, mau kota lama tanya sama dukun, tanya sama dukun, tanya sama orang pinter. Apa nggak sih pinter itu? Ini bodoh gitu, paranormal, sedikit normalnya itu. Oh, kalau orang sekarang ini sumurnya perlu diruat nih. Ini sumurnya perlu dikasih kembang 7 kembang. Ini sumurnya perlu dicemplungi apa itu? Tumpang, kecot nih deh. Koncone bekecot gitu deh. Ini dimasukkan tumpeng, ini perlu dimasukkan kepalanya kebo, ini beda jin, beda setan, beda toyol, beda macam-macam. Ini orang sekarang. Iya, orang sekarang begitu. Aneh. Supaya hujan tidak turun, panggil pawang hujan. Poter-poter, beledek turun. Ya ilaha illallah. Ini yang internasional ya. Kalau acara kampung-kampung kan ono sing di balang deh, dhuwure genteng. Apa sih di balang itu? Kapes itu ya. Ini beb supaya tidak turun hujan beb. Insya Allah sak kota lama kampesnya semuanya ditaruh di atas genteng. Hutan ya hutan. Ada lagi yang sabuduknya di Tiwale, Ibri, Cebi. Apa hubungannya Cebi ini? Cebi itu ngangguin sambel, cengi nyaman. Aduh Allah Akbar. Ini orang dulu tidak begitu. Orang dulu tanya sama orang alim, tanya sama orang soleh. Ini ada kejadian yang luar biasa. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya ini? Kata orang alim ini, oh kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang ini waktu masuk, waktu tenggelam yang pertama, ternyata saldo rezekinya itu belum selesai. Masih tertulis ada 1 gelas susu. Jadi malaikat Israel itu mau nyabu tuh bingung. Masih ada segelas susu tapi di bawah sumur. Gimana? Jadi tidak ditarik, tetap aja odi masih. Ketika diangkat, orang datang bawa segelas susu. Minum. Setelah minum, saldo kosong. Katanya malaikat Israel, wayai. Langsung ditarik. Ini artinya sejauh mana kamu lari dari rezekimu pasti akan mendatangimu, sebagaimana kamu lari dari kematianmu pasti akan mendatangimu. Tak usah takut yang namanya rezeki. Kalau sudah rezeki itu pasti akan datang. Al-Imam Al-Qutb al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau mengatakan, alladhi li ghairak la yasil ilaik walladhi qusim lak hasil ladaik. Yang bukan punyamu tidak akan mungkin kamu dapati. Tidak mungkin.
mau pakai jurus apa saja, tak mungkin. Tapi li anjene iku wekmu, punyamu, rezekimu pasti akan sampai, pasti akan sampai. Sebagaimana tadi itu lari dari kematian, pasti akan datang rezeki, itu begitu juga sama. Lalu kenapa kita ini kok bingung dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kok kita tidak bingung dengan sesuatu yang tidak dijamin sama Allah? Rezeki ini kan jamin, tapi akhirat tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang jamin. Di dunia ada yang jamin. Jangankan manusia, kewan itu ya, kewan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak masuk akal. Sampai pernah lihat burung itu kelaparan, lempo-lempo ya, padahal tidak punya ATM, tidak punya kulkas. Sampai punya kulkas posang meloloh. Ya kenapa beb, minyak larang ini beb, minyak mahal ini sekarang, bingung. Itu gara-garanya itu panggil pawang itu dia. Jangan cuma pandai mencegah turunnya hujan, tapi juga pandai turunkan harga minyak gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu burung, masya Allah, hewan-hewan, masya Allah semuanya, tekos, apalagi tekos kota lama, rumpor rajo, sehat walafiat semuanya. Ya beringatkan, kok sampai si abojeng, si apasak, si asolawat, si cinta kanjeng Nabi, takok apa? Bahkan Allah itu memberikan rezeki dengan sesuatu kadang-kadang tidak masuk akal. Beb, saya seperti saya ini apa bisa haji, beb? Saya seperti saya ini apa bisa jadi pengusaha? Seperti saya ini apa bisa gini? Sampean jangan pakai ilmu akal sampean, karena Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang mustahil. Contohnya, cicak itu tidak punya sayap, tapi dia memakan mangsanya itu punya sayap. Laler, nyamuk, kan tidak masuk akal. Ini tidak punya sayap, ini punya sayap. Ya kenapa makan? Bagaimana mau makan? Tapi subhanallah, mau rezeki, kalau sudah rezekinya sampai itu, tidak tahu apa lalernya atau nyamuknya untuk kero sedikit, dia miring-miring, tangkap langsung makan. Subhanallah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini apa namanya itu, laba-laba. Apa ngocak betul laba-laba ini ya? Keteng-keteng, keteng ya, keteng. Oh, angel dia. Keteng ini laba-laba. Laba-laba itu setiap hari dia bikin jebakannya itu, sarangnya itu bikin. Sudah selesai terus ngapain? Ngantor. Terus kemana? Pergi ke pasar? Enggak, toju nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Toju subhanallah, ada laler dateng, ada nyamuk dateng, mau rezekinya banyak, kecoa dateng itu. Ini binatang, ini hewan. Lah bagaimana dengan manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Apa yang semua yang ada di muka bumi ini, semuanya Allah yang menjamin rezekinya. Rezeki jangan takut, sudah ada yang menjamin oleh Allah. Tinggal kita bergerak aja sedikit, nanti Allah yang ngasih. Tapi akhirat tidak ada yang menjamin, Pak. Sampai mati dewean, Pak. Dibangkitkan nanti sendirian, Pak. Jangan cari dulur, jangan cari anak. Mana anggota partainya? Nggak ada itu. Organisasi, wassalamualaikum sudah. Walaupun anak banyak, semuanya takok, lari semuanya. Lalu kenapa kita bingung dengan sesuatu yang sudah dijamin, terus kita tidak bingung dengan sesuatu yang tidak dijamin, yaitu nanti yaumil qiyamah. Sampean kalau makan nasi itu ya, coba tafakur ya. Kalau makan piring di rumahnya, makan sebelum makan tuh tafakur. Saya sering begitu ya. Saya lihat Allah, piring ini ya, nasi. Ini beras ini bisa jadi beras dari Jombang. Kok bisa datang ke sini?
Kalau sudah rezeki sampai itu, masya Allah, dari Jombang numpak truk, terus masuk sampai ke pasar Bunul, dari pasar Bunul terus dijual ke pengecer datang Nabi Muhammad di sana beli 2 kilo 3 kilo, datang terus dimasak sampai selesai terus makan loh. Padahal waktu tani itu nanem itu ya, itu beras itu tulisannya Habib Muhammad di sana. Padahal di Gunung, di Jombang. Cengi, sambel. Itu lomboknya mungkin di sana di Buring sana. Lo kok so teko lo? Kok bisa datang malamnya ke Kota Lama ini gimana ceritanya? Iku sono jenenge. Ono jenenge sampean, sapa sampean? Nama sampean? Sapa? Ahmad Mustafa Cengi dari ya. Cepi, ini terusannya. Ini punyanya Ahmad Mustafa. Lari dari Buring ke Pasar Gadang, dari Pasar Gadang terus ke Pasar Telama, terus ke Telama dibawa sama bojonya, terus dibawa sama ini, dibawa sampai ke acara hall ini 100 hari, 1000 hari daripada Haji Ahmad Basari. Itu rezeki. Sampai lihat masuk ayam, begitu juga. Ini rezeki namanya. Makanya rezeki itu ya bukan yang di kantong kita, bukan tabungan kita. Rezeki itu kalau sudah masuk mulut kita. Kalau sudah masuk, nah itu rezeki. Dapat aja. Ini pengalaman. Ini yang sampean bawa berkat segini, masya Allah ini ya. Belum tentu rezekinya sampean. Belum tentu sampean geboy sampai rumah diangkat anak istrinya. Ada tulisannya itu, tulisannya binin sampean atau anak sampean, bukan sampean. Atau kadang bukan istrinya anak sampean, atau rezekinya kucing ternyata. Pernah Habib pulang dari pengajian bawa berkat, terus saya mampir ke rumahnya almarhum dulu Haji Umar Sahla di Tanjung itu. Saya mampir ke situ, berkat terkeluar, ya memang ada berkatannya. Terus mampir sebentar, omong-omongan, terus pulang. Saya naik motor, tak lihat berkatan itu bolong, tak lihat presto itu bandeng itu, kecoh ternyata. Kecoh siapa? Kucing. Presto ya Allah Akbar. Iya. La ilaha illallah. Bukan rezeki saya, bukan rezekinya nih keluarga saya, rezekinya kucing di Tanjung. Akhirnya bilang Allahu Akbar, masya Allah. Saya bilang begini, ini kucing kurang ajar, tak tahu ini punya Habib ini ya. Ini kecok ini dia. Akhirnya si Haji saya bilang gini, Beb kucing malah berkah Habib nih Beb. Terus pernah lagi, saya ini malam-malam istri saya minta bubur ayam. Ya wes, malam jam 12 kena. Terus habis gitu, saya beli, saya parkir sebentar, masuk buka baju keluar, wes dieker-eker kucing. Jadi bukan rezeki, jadi rezeki itu yang sudah masuk dalam mulut, ya mulut kita. Yakin rezeki itu ada. Jangan takut. Setan itu paling senang sama 2. Pertama, yaitu ada orang putus asa, orang putus asa. Terus orang yang bunuh diri 3 ya. Yang ketiga itu orang yang khauful faqr. Orang pertama itu adalah orang yang putus asa, senang putus asa, percuma itu senang ini kata setan. Yang kedua, bunuh diri. Lebih baik saya bunuh diri, kata setan. Sip, bagus, lanjutkan. Yang ketiga, orang saya takut fakir, takut miskin. Takut dia, takut. Orang seperti ini dia tidak merasa bahwa Allah itu ada. Allah di mana? Kamu kok takut? Di mana Allah? Ring si tak bejeng, beringakan sama Allah ya. Sampai saya bejeng takut. Ring si kafir ya. Beri dunia. Sampai si iman, cinta sama Nabi Muhammad, cinta para alim ulama para salihin. Takut. Di mana imannya? Sampai tak bujung, tak ngaji, tak khidmah, tak berwudhu, terus. Ini ya khauful faqr ini. Takut sama kefakiran. Jangan begitu. Kerja, alako.
Waktunya usaha. Waktunya abajeng. Waktunya puasa. Waktu sama keluarga, anaknya diajari, com, ngaji sampai di mana, com, sini, jebing, sampai ngaji di mana. Waktu sama keluarga, waktunya ngaji, waktunya ke masjid, waktunya khidmah, waktunya taklim pengajian, dibagi. Jangan semuanya habis. Mulai melek sampai merem. Urusannya semuanya peseng melulu. Alakoh melulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, kain kafan itu tidak ada kantongnya, Pak. Nggak tahu kota lama ada kantongnya enggak? Barangkali ada. Ada kantongnya sini mungkin, sertifikat atau ATM mungkin, HP mungkin update status. Ya, murah banget tungganya itu ya. La ilaha illallah. Nggak ada. Artinya betul-betul semuanya kita akan tinggalkan semua. Makanya itu jangan lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir tahlil, hadir haul, hadir jenazah, ini adalah peringatan. Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup dengan adanya kematian itu menjadi penasehat untuk kita, mau'idhah untuk kita. Masya Allah ya. Maka dari itu, ayo kita perbaiki amal-amal kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ayo perbaiki ya. Apa persiapan kita masuk bulan suci Ramadan? Bukan sirup yang banyak, bukan ngecat rumah, bukan beli makan, bukan. Itu nanti nomor sekian. Yang pertama perbaiki hubunganmu dengan Allah. Tobat. Berapa banyak kita salah sama Allah, berapa banyak kita ini dosa sama Allah. Tobat sungguh-sungguh an-nadam, menyesal dengan sesal-sesalnya. Yang kedua, perbaiki hubungan antar manusia. Kita ini hidup tidak sendirian, ke? Kita ini hidup ini bukan di alas, bukan hidup di hutan. Tidak ada konco, tidak ada teman, tidak ada tetangga. Apalagi ini rapat, masya Allah luar biasa. Nah, pasti kita ini ada salah, pasti kita ada senggolan, pasti kita pernah ghibah, rasa-rasa dan apa semuanya. Ini waktunya kita saling minta maaf dan juga memaafkan. Serta yang masih qati'ur rahim, hati-hati ya, yang masih memutuskan tali silaturahmi, percuma Pak. Sampai haji bolak-balik percuma, sedekah luar biasa. Ambil dulure gak sopuan, ambil tonggoe musuhan. Dunia ini sebentar. Cari saudara itu angel. Cari musuh itu gampang. Mau sampean punya saudara, alhamdulillah. Punya sahabat, urip ini kurang lebih. Ada orang begini, mungkinlah dia ekonominya kurang, mungkinlah dia lagi marah, mungkinnya udah. Paling enak itu tidur itu membawa kesucian hati, bersih. Jangan sampai kita ini menyimpan sampah di dalam hati. Kita ini kalau punya sampah di rumah, tidak mungkin dibiarkan sampah itu 1 harian, 2 hari itu ya, 2 hari pernah dikeluarkan langsung sampah itu, tidak kuat. Pernah nggak nyimpen sampah sampai seminggu? Jangan ke seminggu, 3 hari sudah tak ngawah sudah. Bau apa? Katanya orang Arab itu bau al-beceng, bau al-beceng. Tak kotor. Lama-lama jadi penyakit, lama-lama jadi virus, lama-lama kronis. Kalau sampah di rumahnya 1 hari tidak kuat, 2 hari tidak kuat. Lu kenapa kok ada sampah? Al-hijid wal kibir, kebencian, iri, sombong, dengki, musuhan, qati'ur rahim dan yang lain-lain disimpan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai mati kadang. Gebe dibawa ke kuburan. Terus ini terus mau ditunjukkan ke siapa ini? Mau tunjuk ke siapa? Tunjuk sama Allah. Ya Allah, ini saya goboi sampah ya Allah. Ini Allah saya bawa permusuhan. Ini palu todus kita. Rasulullah lihat nanti, kamu bawa apa di hatimu itu? Saya bawa maaf
ampun, nyepurani, mahabbah, kasih sayang, tolong menolong, cinta kepadamu ya Rasulullah. Wah, sahai dipeluk sampai sama Nabi. Engkuan dipeluk, rokom soalnya tak gebei sampah. Tapi kalau gebei sampah, kote rohim, sama ini, sama ini, sama itu, musuhan, sombong, iri, dengki, puceng. Kata Nabi, apa ini? Rasulullah ini apa? Tak mau dia. Nah, ini persiapan kita masuk ke bulan suci Ramadan. Ayo kita perbaiki diri kita ya. Memang kita ini gak ada yang bersih, gak ada yang suci, gak ada yang gak berdosa, gak ada. Ya, kita semuanya pasti berdosa, pasti bersalah. Tapi apa yang Allah tunggu setiap hari? Yang ditunggu setiap malam oleh Allah itu adalah taubatan nasuha, taubatnya kita, istighfar kita. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, aku tunggu kalian di malam hari atas kesalahanmu, dosamu di siang hari. Aku tunggu taubatmu di malam hari. Wahai hambaku, aku tunggu taubatmu, istighfarmu di siang hari atas kesalahan dosamu di malam hari. Ditunggu sama Allah benar setiap hari. Kayak Allah butuh dengan kita. Kayak Allah tuh perlu dengan kita. Padahal Allah Maha Suci perlu dengan kita. Tapi ini rahmahnya Allah, ditunggu. Makanya itu tobat, benar tobat, benar istighfar, benar perbaiki diri, benar bersihkan hati. Dari mana kita bisa bersihkan hati? Dari mana kita bisa memperbaiki diri? Satu, dengan cara thalabil ilmi, ngaji, belajar. Mau ndak ikut ngaji, ndak taklim, ya sudah, kancana setan. Man laisa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan. Siapa sih tak di guru, guruna setan. Nah, siapa yang tidak punya guru, hati-hati sama orang-orang yang menurut saya, cariku, cari hatiku, cariku. Ini konjong setan nih. Cari Allah, kata Rasul, kata imam, kata ulama. Ini sandarannya bagus, bukan cariku, bukan cari utakku, cari pikiranku, bukan seperti kayak gitu. Mudah-mudahan insyaallah ya kita semuanya panjang umur, diberikan sehat walafiat. Saya sakit, mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan anaknya yang sakit sembuh, orang tuanya yang sakit sembuh, keluarganya yang sakit sembuh, gurunya yang sakit sembuh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat. Orang tua kita mudah-mudahan ya Allah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, orang tua kita yang masih hidup ya Allah, panjangkan usianya ya Allah, sehatkan tubuhnya ya Allah, sehatkan kakinya, sehatkan tubuhnya, sehatkan badannya, sehatkan tangannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, jadikan kuburannya taman-taman surga, ij'alhu fil 'illiyin, jadikan ya Allah tempat yang tinggi ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Akramal Akramin. Ya Allah, barangkali orang tua kami ya Allah pernah meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah karena sibuk menafkahi kita. Allahumma ya Allah, ampuni ya Allah kedua orang tua kami ya Allah atas kesalahan-kesalahannya ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami ya Allah pernah mengambil harta yang haram, harta yang enggak betul, karena betul-betul memanjakan anak-anak yang manja ini, anak-anak yang cerewet ini ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, maafkan kedua orang tua kami ya Allah, maafkan kedua orang tua kami ya Allah, ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kasih sayangmu ya Allah, melebihi ya Allah kasih sayang orang tua kepada kami ya Allah, melebihi kasih sayang orang tua kami kepada kami ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shighara, kama rabbayana shighara, kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, berikan kami rezeki yang halal, rezeki yang barakah ya Allah. Semakin banyak semakin takwa ya Allah, semakin banyak semakin kita ini ikhlas, semakin banyak semakin kita suka bersedekah, semakin banyak semakin kita ini rendah hati ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jangan masukkan bulan suci Ramadan kecuali hati kami sudah bersih, dosa kami sudah diampuni. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami bulan suci Ramadan ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, natubu ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami taubat ya Allah malam hari ini ya Allah. Banyak salah ya Allah, banyak salah ya Allah, banyak salah. Salat kami ya Allah banyak salah, puasa kami banyak salah, ngaji kami banyak salah,
banyak salah ya Allah. Malam ini ya Allah, di acara yang mulia ini ya Allah, kami taubat ya Allah. Tidak akan tinggalkan sholat, tidak akan berjudi, tidak akan minum minuman keras, tidak akan lagi qati'ur rahim, tidak akan lagi bermusuhan, tidak akan lagi ya Allah taubatan nasuha ya Rabb. Wa zakkiha qalban wa jisman wa ruha, bersihkan jiwa kami, hati kami, jiwa kami, hati kami, badan kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Allahumma arzuqna husnul khatimah. Tutup lisan kami ya Allah dengan la ilaha illallah bi husnul khatimah. Jadikan kuburan kami taman-taman surga, masukkan kami surga bi ghairi hisab, bi ghairi hisab, bi ghairi hisab. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma barik wahfaz ma baqi min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam wahfazna min al-adham bi jahi sayyidina Muhammadin khairil anam. تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجى عندنا من اعمالنا. اللهم بارك واحفظ اولادنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sepuluh nasibnya saya pribadi mau masuk bulan suci Ramadan, Habib Muhammad Al-Habsyi jangan seporah ki sebenarnya mohon bersalah. Sengaja, tidak disengaja, saya minta maaf sebesar-besarnya, dan juga mudah-mudahan kita insya Allah seduluran